Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Guru Geografi bersama saya Agnes Setiawan. Nah, anak-anak, kali ini saya akan memberikan informasi mengenai yang namanya itu UTBK, ya. Nah, tentunya ini yang kelas 12 sudah mulai prepare nih, ya. Jadi semester 5 ini kan sudah ngumpulin nilai ya. Pastinya kan ini pertama kali kalian akan ke SNMPTN ya. Akan tetapi kalian jangan fokus ke sini karena jangan ke sini saja maksudnya, karena ini banyak juga saingannya kan di Indonesia. Setelah itu tetap ada lagi UTBK. Jadi harus full ya untuk prepare persiapannya, baik itu SNMPTN maupun UTBK. Khusus untuk UTBK, saya akan berikan panduan mengenai cara penilaiannya. Nah, pasti kan banyak yang nanya bingung gitu kan, ini gimana sih sebetulnya penilaian UTBK ini? Jadi gini ya anak-anak, jadi untuk guru-guru sama juga, ketika zaman SBMPTN gitu kan, zaman SBMPTN itu nilai UTBK atau ini SBM itu kan benar plus 4 gitu kan, salah -1, nggak dijawab 0 gitu kan. Nah, seperti itu kan. Nah, tapi kalau sekarang itu beda. Ini dari 2017 ke sini untuk UTBK sekarang tidak memakai standar yang ini. Lalu seperti apa penilaiannya? Nah, kalian harus paham. Jadi sekarang itu kita di Indonesia itu menggunakan sistem yang namanya ini nih, IRT ya, item respon teori. Oke, apa maksudnya ini? Nah, jadi ini dalam bahasa Indonesia itu jadi kita pakai bobot nilai ya. Bobot nilai yang berbeda pada masing-masing subtopik atau soal gitu. Ya, jadi bagaimana teknis penilaiannya gini. Untuk bobot skor yang diperoleh oleh peserta di tiap nomor itu beda. Ya, jadi misalkan nomor 1 ada soal nomor 2 gitu kan. Nah, ya ini tiap nomor 1 2 itu beda. Ya, tergantung dari mana? Tergantung dari jawaban kalian. Jadi, misalkan di Indonesia ada 1000 orang siswa yang mengerjakan. Ternyata nomor 2 ini paling banyak salahnya. Berarti ini tipe yang paling sulit. Nah, nomor 2 ini anak-anak yang jawab benar ini poinnya paling besar dibanding nomor 1 gitu ya. Itu namanya item respon teori gitu ya. Jadi tingkat kesulitan soal itu tidak ditentukan di awal, dipatok di awal nomor 1 misalkan poinnya 3, nomor 2 poinnya 5, enggak. Tapi setelah ujian selesai, jadi setelah semua anak-anak menyelesaikan semua soalnya UTBK ini ya, dilihat direkap gitu ya, berapa yang benar di soal nomor 2, berapa yang salah, nomor 1 juga berapa ya, kan ada banyak soal ya. Nah, ini yang paling banyak jawabnya benar berarti bobotnya rendah. Tapi kalau yang banyak salah berarti soalnya kategori sulit ya, dia tinggi gitu. Jadi sistem penilaian UTBK ini tidak menggunakan model skor ini ya, plus minus enggak ya. Harus dipahami. Jadi kalian sekarang harus paham mengenai bobot soal ini. Gitu ya. Jadi urutannya itu kurang lebih ya ada 3 ya. Untuk tahap pertama itu semua jawaban yang benar itu akan diberi skor 1. Ya, sementara yang 0 untuk yang tidak dijawab. Itu kan. Kemudian lanjut di tahap kedua ya, tadi kan tahap 1 ya. Lanjut ke tahap kedua itu proses pendekatan respon butir soal itu akan dimulai. Jadi pertama itu semua pakai skor dulu 1-0 ya, gitu. Nah, setiap soal yang benar akan dianalisa kembali karakteristiknya ya, kemudian dengan melihat kesulitannya dibanding soal yang lain. Dari sanalah dia mulai bekerja si robot itu apa artificial mungkin ya pengelola soal itu. Nah, jadi lanjut ke tahap ketiga. Setelah itu karakter tiap soal akan didapat ya di tahap kedua. Yang di tahap kedua ini akan dipakai ya untuk menghitung skor peserta. Soal yang relatif lebih sulit itu akan mendapatkan bobot yang lebih tinggi dibanding yang lain. Gitu anak-anak. Jadi semakin sulit suatu soal yang kamu jawab maka semakin tinggi pula bobot nilainya. Kesimpulannya gitu. Terus nggak tahu dong mana soal yang susah, mana yang gampang. Ya nggak tahu. Jadi tugas kalian adalah menyiapkan peluru sebanyak mungkin. Baca yang banyak,
ya, mencatat yang banyak, latihan soal yang banyak, diskusi yang banyak. Itu yang harus dilakukan, ya. Ingat prinsipnya, kalau belajar itu cuma 3. Kamu mendengar, habis itu kamu tuliskan, habis itu kamu sampaikan ke orang lain. Komunikasi ya, sampaikan. 3 ini kalau kamu lakukan pasti akan nempel terus materi itu. Ya, kamu mendengar dari guru, habis itu mencatatnya, bikin mind map apalah ya, tulisan, terus kamu sampaikan ke teman kamu yang kesulitan, bantuan, itu kan minta bantu. Ini diskusi kan. Jadi ini dengan begini kamu pasti akan menguasai semua topik dengan cepat, ya. Gitu. Jadi harus dipahami ya bahwa untuk UTBK kali ini tidak pakai skor ini, tapi pakai butir respon ya, IRT ya, item response theory. Ya, jadi kita nggak tahu soal mana yang susah. Ketahuannya ketika semua anak, semua Indonesia, seluruh Indonesia sudah mengerjakan. Gitu. Jadi satu-satunya jalan adalah pastikan kalian menguasai semua materi. Itu ya, dipahami ya. Dan saya pribadi nanti insya Allah mulai Desember ketika libur saya akan coba upload lagi video-video pembahasan untuk UTBK Geografi, khusus UTBK Geografi. Karena kalau sosiologi, sejarah saya kurang begitu paham ya. Mungkin nanti kalau ada waktu senggang boleh lah. Karena saya basicnya adalah sarjana geografi. Jadi silakan subscribe dan kasih tahu teman-temannya boleh untuk nanti update-update materi UTBK. Ya mudah-mudahan bisa membantu ya. Kan kalau kamu punya dana lebih mau les ya silakan ya. Kalau tidak punya dana lebih, boleh belajar di YouTube di sini boleh ya, di blog-blog yang lain boleh. Cari ya blog ekonomi, sosiologi, soshum dan lain ya. Gitu. Jangan patah semangat karena sumber daya itu banyak. Kalau sekarang di Google itu semuanya ada. Yang penting pintar-pintar mencari aja. Mau di IG, YouTube, Google, blog banyak. Gitu ya. Jadi silakan siapkan peluru sebanyak mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.